kasih ya pada hari ini sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk kita berbincang sedikit ya. Apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah baik. Walis bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik Bu Rina, begini ini sama-sama Rina ya. Baik. Tidak apa. Berduet. Iya. Jadi begini Bu Rina, kebetulan hari ini saya ingin mencoba mempraktekkan tentang coaching dan saya meminta bantuan Bu Rina untuk kita sama-sama mempraktekkan ini. Sebelumnya mungkin supaya waktu kita tidak terlalu lama dan berjalan efektif, barangkali dari Bu Rina sendiri kira-kira apa nih yang mau kita bahas pada hari ini? Hari ini mungkin untuk pelaksanaan coaching ini saya mau mendiskusikan tentang pembelajaran di dalam kelas saya, Bu. Oh iya, pembelajaran di kelas ya. Iya. Boleh. Kira-kira apa nih yang menjadi keresahan Bu Rina hari ini? Yang saya rasakan dalam pembelajaran saya ya Bu ya, yang ingin saya diskusikan utamanya hari Oke. ini bersama Bu Alis mungkin ya, terkait pembelajaran yang membuat siswa bisa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Oh, Kan sekarang sedang booming sekali yang namanya kurikulum merdeka, yang tentunya kita sama-sama tahu bahwa pelajarannya harus berfokus pada peserta didik begitu. Oh. Dan saya ingin begitu mencoba untuk bisa membuat anak-anak itu bisa masuk dalam pembelajaran, mereka bisa aktif, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian juga utamanya mereka bisa melaksanakan presentasi ke depan kelas begitu, karena mereka itu ketika diminta presentasi di pembelajaran saya, mereka tuh seperti enggan begitu untuk melaksanakan presentasi dikarenakan kurang percaya diri lah, malu lah atau apapun itu Oke, gitu. baik. Berarti ya, mungkin yang menjadi keresahan Bu Rina hari ini melihat siswa-siswi di kelas ketika pelajaran Bu Rina cenderung tidak terlalu aktif ketika disuruh untuk maju ke depan, kemudian masih malu-malu, kemudian terkadang mungkin kalau kolaborasi dengan teman masih suka pilih-pilih begitu ya. Betul. Nah, oke, baik. Selanjutnya mungkin supaya pembicaraan kita lebih berfokus, lebih terarah, kira-kira apa nih yang Bu Rina harapkan dari percakapan kita hari ini? Harapannya mungkin dari diskusi saya dengan Bu Alis pada hari ini itu saya bisa menemukan sebuah titik pencerahan begitu untuk Iya. kelas saya, supaya saya bisa membuat anak-anak itu bisa lebih aktif lagi begitu dalam pembelajaran, sehingga kalau misalkan pembelajarannya sudah aktif, mood anak-anak sudah terbangun, otomatis pembelajarannya pun bisa mereka terima dengan baik Oh, begitu. gitu. Baik, berarti tujuan Bu Rina targetnya adalah ingin mencari sebuah cara, jalan, solusi gitu ya, terkait kondisi yang tadi Bu Rina sampaikan supaya ada jalan keluarnya harus seperti apa. Betul. Oke, baik. Selanjutnya Bu Rina begini ya. Kira-kira apa sih yang Bu Rina lihat kenapa anak-anak tadi yang Bu Rina sampaikan cenderung malu, kemudian enggan untuk kalau disuruh presentasi agak susah karena mungkin malu tadi, kemudian ketika disuruh berkelompok dengan orang lain agak pilih-pilih. Kira-kira menurut Bu Rina apa sih yang menjadi penyebab itu? Kalau ditanyakan penyebab, ini masih tahap mendiagnosa mungkin ya, mungkin mendiagnosa ataupun hanya judge yang bisa saya, bukan judge tapi apa ya namanya, mungkin observasi berdasarkan hasil Iya. observasi mungkin ya, berdasarkan hasil observasi selama ini mungkin dalam pembelajaran. Ya. Biasanya anak-anak itu satu cenderung malu, Hmm. mereka malu ketika disuruh ke depan, mungkin memang efeknya adalah dari pembiasaan juga. Nah, kalau misalkan karena mereka belum terbiasa untuk bisa presentasi, kemudian mereka juga belum dibiasakan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, dan mungkin mereka lebih nyaman ketika belajar bersama teman mainnya, bukan Iya. bersama teman yang lainnya Iya. begitu. Yang biasanya mungkin kalau anak-anak itu suka geng-gengan Ya, begitu ya, jadi punya komunitas sendiri betul, gitu ya. punya best friendnya sendiri begitu. Jadi mereka itu cenderung lebih nyaman ketika bekerja sama bersama best friendnya begitu, teman dekatnya. Dan kalau misalkan dengan teman-teman yang lain masih ada pilih-pilih, biasanya kalau anak-anak itu pilih-pilih sama yang pinter gitu. Nah, oh iya. Kadang Betul, mungkin betul. kita bagi seorang guru mungkin kita harus bisa mensiasati bagaimana caranya agar yang anak-anak pinter ini bisa mempengaruhi teman-teman yang lain begitu, bukan hanya pinter untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin salah satunya itu juga, sehingga kalau diidentifikasi masalah tadi yang malu, kemudian pembiasaan, kemudian yang selanjutnya keaktifannya mungkin ya, karena keaktifan juga mungkin mereka
kurang percaya diri untuk menyampaikan idenya ataupun menyampaikan masukan-masukan yang mungkin berarti buat teman-teman yang lain gitu, ataupun sekedar bertanya atau ada yang tanyakan begitu, mereka cenderung tidak begitu. Padahal ketika mereka bertanya, barangkali teman-teman yang lain juga belum paham tentang hal itu. Betul. Berarti mungkin yang kalau diidentifikasi observasi langsung mungkin yang Bu Rina rasakan, anak-anak yang menyebabkan malu, kemudian susah untuk bergaul dengan di luar circle-nya mungkin ya, salah satunya mungkin karena yang tadi itu masih belum terbiasa, kemudian PD-nya belum keluar. Nah, kalau misalkan pakai angka nih Bu Rina, kira-kira dari pembelajaran yang selama ini Bu Rina lakukan, kalau diangkakan dari 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang berpihak kepada murid yang sudah dilakukan sama Bu Rina itu ada di level berapa kira-kira? Kalau harus diukur ya Bu, kalau dari kira-kira 1 sampai 10 sepertinya masih di level 6 dan masih setengah mungkin ya Bu ya, karena saya juga mengobservasi juga mungkin ketika mencoba untuk menampilkan anak ke depan presentasi misal tentang sebuah topik misalkan, ya mereka masih malu kemudian masih harus banyak belajar, dan bisa jadi memang dari sayanya yang belum maksimal melakukan pembelajaran itu juga. Berarti kalau direntangkan 6 gitu ya, baru di level 6,5 begitu. Di pertengahan masih pertengahan. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dari percakapan kita kali ini di akhir mudah-mudahan ada solusi, kira-kira mau dinaikkan ke berapa tuh kira-kira? Kalau harapan sih ya inginnya total ya Bu ya sampai 10. Tapi kalau misalkan kita berpikirnya untuk targetan yang bisa terukur dan tercapai, mungkin mudah-mudahan bisa naik minimal ke level 8. Ya syukur-syukur bisa sampai 10 begitu ya Bu ya. Target mudah-mudahan nyampe di angka 8 gitu. Ya maksudnya keaktifan siswa juga karena tergantung juga dengan sifat masing-masing atau karakter dari masing-masing siswa, juga tidak mungkin menuntut semuanya untuk bisa muncul aktif begitu. Jadi mudah-mudahan targetnya 8 bisa terrealisasi maksimal 8 dulu, mudah-mudahan nanti 9 dan 10. Baik Bu Rina, selanjutnya begini ya Bu, menurut Bu Rina sendiri kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa membuat anak-anak merasa aku terpenuhi kebutuhannya, kemudian Bu Rina juga akan merasa bahwa pembelajaran saya sudah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kira-kira seperti apa di bayangan Bu Rina? Kalau di bayangan saya mungkin dengan merencanakannya dengan baik mungkin ya Bu ya, dengan mencoba berbagai metode pembelajaran atau dengan pakai games misal yang begitu-begitu gitu ya, kan anak-anak seneng tuh kalau misalkan pakai yang games, kemudian ketika mereka harus misal mungkin ini Bu, saya tertarik untuk mencoba lebih memperdalam model pembelajaran yang sekarang ini lagi booming tuh Bu, yang ada PBL sama PJBL tuh. Oh iya, berarti Bu Rina merasa bahwa mungkin dengan mempraktekkan model-model pembelajaran itu bisa mengcover kebutuhan peserta didik, khususnya pembelajarannya bisa berpihak kepada murid. Begitu ya. Baik, kalau menurut Bu Rina sendiri kira-kira dari berbagai model yang itu kan banyak sekali ya Bu ya, kira-kira yang ada di bayangan Bu Rina untuk di pelajaran bahasa Inggris sendiri, kira-kira model yang mana nih yang paling pas mungkin bisa diterapkan di mata pelajaran Ibu? Sepertinya kalau dihubungkan dengan pembelajaran yang sudah diobservasi oleh saya sendiri begitu, yang dirasakan begitu ya Bu ya, terkait itu. Kemudian juga kalau melihat permasalahan, analisis permasalahan saya yang tadi saya ungkapkan, mungkin PJBL lebih cocok Bu. PJBL mungkin ya Bu. Oh iya, berarti menurut Bu Rina mungkin PJBL ya akan lebih, karena saya belum memperdalam itu. Iya, berarti mungkin dengan PJBL bisa anak-anak terakomodir kebutuhannya gitu ya. Yang di bayangan Bu Rina sendiri PJBL itu yang seperti bagaimana yang bisa membuat anak happy? PJBL setahu saya ya Bu, itu kan berhubungan dengan sebuah project. Rasa-rasanya anak-anak akan lebih, ketika diberikan sebuah project begitu, anak akan lebih, satu, pembelajaran sudah pasti aktif mungkin ke anak-anak mungkin ya, kalau dikasih project kan otomatis anak yang buat begitu si projectnya. Kemudian kalau tentang kolaborasi juga di PJBL setahu saya itu berkelompok ya Bu ya, berkelompok begitu, biasanya projectnya bukan project mandiri begitu. Kemudian juga kalau berhubungan dengan presentasi ya mungkin nanti mereka anak-anak disuruh mungkin ya mempresentasikan hasil projectnya mereka. Baik, berarti di
benak Bu Rina yang terbayang mungkin dengan PJBL anak-anak bisa lebih aktif karena di sana ada project, kemudian ada kolaborasi juga ya dengan siswa yang lain. Baik, kalau misalkan kita rencanakan nih kira-kira di bayangan Bu Rina kira-kira kapan nih proses menggunakan model PJBL ini bisa dilaksanakan, kira-kira mau dimulai kapan? Kapannya Bu, sebentar, karena saya juga harus memperdalam dulu mungkin ini ya, saya harus searching dulu, mungkin harus baca-baca dulu. Saya juga mau coba diskusi dulu dengan guru-guru lain yang pernah mungkin menerapkan PJBL begitu. Mungkin minggu depan. Oke. Berarti rencana Bu Rina insya Allah akan mencoba PJBL itu di minggu depan. Mungkin sekitar berapa ya? 13 mungkin ya, 13 Maret 2023 mau mulai mencoba gitu ya. Ya, sekitar tanggalan itulah. Ya, oke, baiklah. Baik Bu Rina, mungkin dari saya tidak terlalu banyak. Nah, di akhir sesi ini saya ingin merefleksi mungkin bagaimana perasaan Bu Rina setelah tadi kita membahas tentang yang Bu Rina rasakan pada hari ini. Alhamdulillah mungkin mendapat pencerahan baru Bu. Alhamdulillah Ya, mendapat pencerahan terkait apa yang harus saya lakukan, kemudian solusi dari permasalahan saya juga sudah ada solusi yang bisa saya coba begitu. Oh, baik. Berarti Bu Rina merasa bahwa percakapan kita membuahkan satu buah solusi yang ternyata Bu Rina sendiri mengetahui itu ya, menggali dari diri Bu Rina sendiri. Baik, sampai ketemu minggu depan Bu Rina, saya ingin mendengarkan cerita Bu Rina ketika menerapkan PJBL di dalam kelas. Baik. Nanti kita sharing lagi ya. Ya, diskusi ya Bu ya. Makasih Bu Rina ya. Ya, sama-sama Selamat Ibu. siang. Terima Terima kasih. kasih.